Assalamualaikum Sobat MG. Kondisi yang sekarang dialami oleh dunia secara global terkait adanya wabah penyakit yang menjadi pandemi COVID-19 atau virus corona, mau nggak mau pasti bikin kita kepikiran ya, panik berlebihan. Padahal untuk menjaga kekebalan tubuh dan imunitas kita, harusnya kita bisa tetap tenang, tetap waspada, tetap jaga kesehatan. Apalagi untuk orang-orang dengan riwayat penyakit GERD, anxiety, atau cemas berlebihan, yang dalam kondisi normal aja kita sering cemas, sering takut penyakit tertentu. Apalagi ini yang this is real gitu loh. Sudah ada di Indonesia, sudah ada di kota tempat kita tinggal, bahkan udah ada tetangga kita sendiri yang positif mengalami penyakit ini. Dan apa sih yang harus kita lakukan gitu kalau misalnya kita terus-menerus merasa panik, cemas, stres berlebihan? Ini secara tidak langsung akan bikin kita psikosomatis, kita bakalan jadi sakit beneran. Walaupun misalnya bukan sakit corona, tapi bisa jadi karena imunitas kita rendah, kita bisa kecapean, stres, batuk. Banyak teman-teman yang mengeluhkan tiba-tiba tenggorokannya sakit, sesak nafas. Padahal ini semuanya karena cemas berlebihan. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri dengan riwayat anxiety atau cemas berlebihan, ketika belum masuk Indonesia pun saya sudah merasa cemas, sudah membayangkan gimana nanti kalau misalnya masuk ke Indonesia virusnya dan tiba-tiba semua orang, ribuan orang positif, terus kita kalau mau keluar rumah jadi takut, terus barang-barang jadi mahal. Itu sudah ada di pikiran. Tapi mau sampai kapan sih kita cemas berlebihan? Cemas boleh, tapi tidak berlebihan. Cemas boleh untuk membuat kita waspada, tapi bagaimana caranya biar nggak jadi psikosomatis, biar nggak jadi kita malahan sakit karena terlalu banyak pikiran itu. Nah, kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya dalam mengatasi kecemasan menghadapi pandemi wabah penyakit. Yang pertama adalah penting banget buat percaya dengan berita yang kredibel saja. Jangan percaya dengan hoax, berita bohong, share apa segala macam di medsos yang memang dalam kondisi seperti ini banyak sekali berita yang simpang siur, bener apa enggak. Terus itu bikin malah tambah panik, tambah stres, dan kita untuk memfilter itu tuh butuh kayak tenaga gitu. Jadi memang kita batasi hanya kepada sumber berita yang terpercaya saja. Dan kalau sumber berita yang terpercaya itu juga kan bahasanya juga sudah ada etika jurnalistik ya. Nggak kayak di share-sharean di WhatsApp. Jadi kalau di WhatsApp tuh kadang-kadang bahasanya bikin tambah panik, bikin tambah stres. Kemudian yang kedua adalah jaga kesehatan. Karena yang saya rasakan nih, cemas berlebihan itu makin tambah berlipat-lipat kadarnya kalau misal kondisi kita juga lagi nggak fit. Bawaannya parno aja gitu. Misalnya saya sering tensi darah rendah ngedrop. Kalau tensi darah ngedrop itu kan kayak lemes, keliengan gitu, mata pada gelap. Nah, dalam kondisi seperti itu malah pikirannya tuh udah kemana-mana, bikin kayak gue mau mati nih, gue mau mati. Perasaannya udah kayak gitu. Padahal kan itu ya itu karena sakit aja, sakit biasa gitu. Maksudnya kayak misalnya kita sakit batuk, pilek, flu biasa yang biasa kita alami. Tapi dalam kondisi seperti ini, ketika kita mengalami batuk, pilek, sesak napas, itu kan pasti pikirannya udah positif corona gitu. Jadi sangat penting buat jaga kesehatan biar kita nggak pikirannya macam-macam. Yang ketiga, tetap jalin komunikasi dengan keluarga dan orang-orang yang kita sayang. Kalau misalnya nggak bisa bertemu, ya kita tetap jalin komunikasi dengan telepon atau dengan chat, mengirim pesan. Karena biasanya yang kita cemaskan tuh bukan cuma diri kita sendiri. Jadi kita tuh kayak misalnya gini, oke, mati aja gitu kan. Kalau mau mati aja. Tapi kalau kita membayangkan, gimana kalau kita misalnya diisolasi atau suami kita diisolasi atau anak atau orang-orang yang kita sayang dan kita nggak bisa ketemu sama mereka.
itu bakalan bikin tambah stres, bakalan bikin tambah cemas dengan membayangkan bahwa kita bakalan berpisah dengan orang-orang tersayang. Nah, makanya dengan tetap menjalin komunikasi dengan mereka itu akan menambah rasa tenang. Cara mengatasi cemas berlebihan di tengah wabah penyakit ini selanjutnya adalah tetap berpikir positif. Penting banget berpikir positif karena pasti kita tuh membayangkan yang tidak-tidak, kayak takut crush beli makanan yang banyak, takut nanti makanannya habis gitu. Itu kan pikiran negatif gitu. Jadi kita ikuti perkembangannya, berita jangan terlalu banyak, cukup berita yang kredibel saja. Kemudian tetap berpikir positif, tetap optimis. Nah, yang kelima, cara yang saya lakukan untuk mengatasi anxiety atau cemas berlebihan menghadapi wabah penyakit virus corona ini adalah dengan mengalihkan perhatian. Kalau misalnya cuma diem, scrolling, baca berita, dan obrolan di grup WhatsApp pun membahas virus corona ini, ada yang mati di sana, ada yang mati di sini gitu kan, juga lama-lama pikiran kita bakalan ke situ terus. Maka yang saya lakukan adalah dengan mengalihkan perhatian, misalnya masak, bikin buah-buahan, salad buah gitu kan, bikin jus. Oke, itu tadi 5 cara yang saya lakukan untuk mengatasi kecemasan berlebihan atau anxiety dalam menghadapi wabah penyakit pandemi virus corona ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalian juga bisa curhat di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like dan share serta subscribe channel Maya Wagi. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.